adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, seperti di judulnya, adik-adik akan belajar bersama kakak tentang soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Rabu 10 Februari 2021. Nah, kali ini untuk kelas 1 yang akan dibahas adalah tentang benda lunak dan benda padat. Dan untuk kelas 2 yaitu sifat benda lunak. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu ya bagi yang belum. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan dengan subscribe adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk kelas 1 kali ini di episode 28 berjudul benda lunak dan benda padat. Untuk sinopsisnya adalah di episode kali ini kita akan belajar mengenai benda lunak dan benda padat. Selain itu, kita akan belajar berhitung pecahan, setengah, dan seperempat. Hari ini, Vito juga akan mengajak kita membaca cerita berjudul Celengan Ayam. Apakah teman-teman sudah punya celengan di rumah? Ayo semuanya semangat untuk menabung ya. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 1 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakternya tidak perlu ditulis ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa menabung? Jawabannya, yang pertama, kita harus menyisihkan sebagian dari uang jajan. Kalau adik-adik saat ini kan belajarnya di rumah saja. Tapi kalau adik-adik tetap mendapatkan uang jajan, jangan dibelikan jajan semuanya ya. Sebagian lebih baik disisihkan untuk ditabung. Yang kedua, kita juga harus berhemat dan membeli barang-barang yang hanya kita butuhkan saja. Nah, membeli jajan itu memang suatu kebutuhan ya adik-adik, tapi jangan dibelikan semua uangnya, sebagian saja. Selanjutnya, menghindari membeli barang yang belum atau tidak diperlukan. Nah, nanti ujung-ujungnya dibuang atau tidak dimakan atau tidak digunakan. Jadi sebelum membeli, adik-adik harus berpikir apakah adik-adik memerlukan barang tersebut atau tidak. Yang keempat, kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Intinya sama ya adik-adik, kita itu harus hemat dan tidak membeli barang-barang yang tidak penting. Jangan hanya barang itu lucu lalu kalian beli ya. Belilah barang kalau kalian sangat memerlukan barang tersebut. Nah, itulah beberapa cara agar kita bisa menabung. Soal yang kedua yaitu, apa perbedaan lunak, benda lunak alami dan benda lunak buatan? Dan berikan juga contohnya. Yang pertama, kita akan bahas dulu benda lunak alami. Benda lunak alami diperoleh dari alam dan pengolahannya dilakukan tanpa campuran bahan buatan. Contohnya seperti tanah liat, serat alam, dan kulit. Nah, ini asli dari alam, tidak ada campuran bahan kimia yang lain. Nah, kalau bahan lunak buatan adalah bahan yang diciptakan untuk membuat kerajinan. Contohnya seperti lilin, malam, plastisin, sabun, ataupun kertas. Nah, itu adalah pengertian dari benda lunak alami dan benda lunak buatan dan juga contohnya. Oke adik-adik, yang kelas 1 cukup sampai sini. Sekarang kita lanjut untuk yang kelas 2. Untuk kelas 2 kali ini di episode 28 kita akan belajar tentang sifat benda lunak. Untuk sinopsisnya adalah, Tira akan belajar tentang benda lunak bersama Kak Adi seperti busa, kain, dan karet. Selain itu, Kak Adi juga mengajak membaca interaktif cerita yang berjudul Celengan.
dan bertanya pada Tiara apakah ia memahami isi dari cerita tersebut. Pada segmen numerasi, Kak Adi menjelaskan pada Tiara tentang pecahan 1/5. Mereka berdua lalu berlatih menjawab soal-soal pecahan 1/5. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 2 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, maupun penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke soal dan jawabannya. Yang pertama yaitu sebutkan bahan dasar yang digunakan untuk membuat tas. Jawabannya, yang pertama, kita butuh kulit. Bahan kulit biasanya digunakan untuk label desainer dan tas mewah. Nah, kalau tas yang kakak punya itu kulitnya kulit imitasi ya adik-adik, tapi bisa juga digunakan seperti itu. Ada kulit yang asli seperti ini. Yang kedua, kain juga bisa digunakan untuk bahan dasar tas. Nah, orang yang memilih tas katun karena bisa dilipat dan mudah saat tidak digunakan. Jadi orang itu memilih tas dari bahan dasar tertentu itu juga ada kegunaannya, seperti itu ya adik-adik. Yang ketiga ada dari kanvas, biasanya ini untuk sekolah ya adik-adik. Bahan kanvas merupakan salah satu jenis kain buatan pabrik yang berserat tebal dan kuat, makanya itu sering digunakan untuk sekolah untuk menahan buku-buku yang berat. Yang keempat ada bahan denim, yaitu selain kuat, bahan denim juga terlihat lebih casual. Nah, bahan denim ini ada juga yang digunakan untuk sekolah, ada juga yang digunakan untuk main, jadi tergantung ukurannya seberapa ya adik-adik. Dan yang terakhir ada bahan polyester. Polyester yang biasa digunakan untuk pembuatan tas ini dikenal tahan lama, tidak mudah kusut, lebih cepat kering saat dijemur. Nah, ini polyester ini biasanya juga digunakan untuk sekolah. Nah, biasanya ini tahan air, nggak tahan air sih, lebih cepat kering jika terkena air. Untuk soal yang kedua yaitu ibu memotong semangka menjadi 4 bagian. Bagian yang diberi tanda X menyatakan pecahan berapa. Nah, kalau adik-adik sudah mengikuti video kakak dari awal, adik-adik sudah tahu kan bahwa pecahan itu berasal dari suatu benda satu utuh. Nah, satu utuh itu kalau 4 gini berarti dibagi 4 sama besar. Nah, jika yang disilang 1 atau yang diarsir 1, maka yang diarsir itu adalah angka yang di atas. Angka yang di atas diarsir, maksudnya angka yang diarsir, angka di atas ini adalah angka yang diarsir, dan angka yang di bawah ini adalah jumlah yang dibagi. Jumlah yang dibagi. Nah, ini jumlahnya yang dibagi ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Ini kita tulis 4. Karena ini yang disilang atau yang diarsir cuma 1, jadi kita tulis sini 1. Jadi jawabannya yang C. Gampang banget kan adik-adik? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga masih di pecahan. Nah, kali ini Rani memotong roti menjadi 3 bagian. Maka setiap bagian menyatakan pecahan berapa. Seperti yang kakak katakan tadi, yang atas ini adalah perbagiannya atau yang diarsir. Yang bawah adalah berapa jumlah dibaginya. Ya, kita mulai dari bawah, kita hitung ya berapa jumlah dibagi sama banyaknya. 1, 2, 3. Jadi ini 3. Setiap bagian berarti cuma 1 saja ya, jadi seperti ini. Jadi jawabannya adalah B, 1/3. Gampang banget kan adik-adik kalau kalian tahu trik dan tips untuk mengerjakan matematika. Jadi jangan takut untuk belajar matematika. Terima kasih telah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya.
Share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!